Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Assalatu wassalamu ala man uhiya lahul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ya nabihil ulumi wal irfan. Amma ba'du. Para shaimin dan shaimat serta pemirsa dimanapun berada, pada hari yang ke-10 ini di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, saya Dunajah, penyuluh agama Islam dari kantor urusan agama Kecamatan Padang, ingin menyampaikan macam-macam puasa atau tingkatan orang puasa menurut pandangan Imamuna Al-Imam Al-Ghazali. Dalam karyanya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 234 menjelaskan bahwa puasa itu dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 macam. Beliau mengatakan dalam kitabnya, "I'lam, ketahuilah, anna shauma salasu darajatin." Sesungguhnya puasa itu ada 3 pangkat atau 3 macam, 3 golongan. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang umum seperti kita semuanya ini. Yang kedua washaumul khusus, puasanya orang yang khusus. Yang ketiga adalah washaumu khususil khusus, puasanya orang yang khususnya khusus, jadi orang yang sangat khusus. Para shaimin dan shaimat pemirsa dimanapun berada, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang kriteria 3 pangkat puasa tersebut. Yang pertama adalah shaumul umum. Wa amma shaumul umumi fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwat. Puasanya orang umum adalah puasa yang mencegah perut, mencegah kemaluan kita dari mendatangi syahwatnya. Artinya puasanya orang umum itu dianggap sah ketika mereka itu tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan istrinya, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu sudah cukup, sudah sah. Yang kedua adalah shaumul khusus. Bagaimana pengertian shaumul khusus itu? Wa amma shaumul khususi fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli masyairil jawarihi anil atham. Puasanya orang khusus itu adalah puasa yang mencegah pendengaran kita ini, mencegah mata kita, mencegah lisan kita, mencegah tangan kita, mencegah kaki kita, dan seluruh anggota badan yang lain dicegah dari perbuatan melakukan dosa. Ini merupakan puasa yang kriterianya agak tinggi. Di samping mereka ini meninggalkan makan, minum, meninggalkan hubungan suami istri, tapi pendengaran, mata, lesannya, tangannya, kakinya, seluruh anggota badan ini tidak berbuat dosa. Karena mereka ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW, kan min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsu. Banyak sekali orang yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Karena mereka dalam berpuasa tersebut masih melakukan, telinganya melakukan mendengarkan sesuatu yang dilarang, matanya melihat kemungkaran, lesannya masih berkata yang jorok. Ini mereka tidak mendapatkan pahala, pahalanya batal.
Sebagaimana yang disampaikan bahwa ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, yaitu satu adalah al-kadhib, tersebut kadang ada mengatakan al-kid, berbohong. Ini bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian wanamimah, ngadu domba. Mengadu domba ini juga menghilangkan pahala puasa. Al-ghibatu, menggunjing orang lain juga menghilangkan pahala puasa. Wal yaminul ghamus, sumpah yang palsu, sumpah serapah yang palsu. Yang terakhir adalah melihat orang yang bukan muhrimnya dengan penuh syahwat. 5 perkara ini bagi kriteria kedudukan puasa yang nomor 2 ini bisa menghilangkan pahala puasa. Sehingga walaupun mereka itu meninggalkan makan dan minum dan lain sebagainya, kalau mereka ini lesannya, tangannya, kakinya, matanya ini masih berbuat dosa, masih berbohong, matanya melihat hal-hal yang dilarang, telinganya mendengarkan hal-hal yang dilarang, ini mereka merasa puasanya tidak sah karena pahalanya ini hilang. Pemirsa, shaimin dan shaimat dimanapun berada, marilah kita tingkatkan puasa kita ini. Jangan sampai kita hanya masuk pada tingkatan yang pertama, masuklah pada tingkatan yang kedua, agar pahala puasa kita ini benar-benar dapat kita raih. Sebagaimana disampaikan Rasulullah, siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mencari ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pemirsa, shaimin dan shaimat dimanapun berada, yang ketiga adalah shaum khusus, puasanya orang yang super khusus. Bagaimana puasanya yang super khusus? Ini sudah kelasnya para anbiya, al-mursalin, puasanya para nabi dan para utusan. Adalah fasomul qalbi anil himamid dunya, anil himamid daniyah, anil himamid daniyah. Jadi di sini di samping mereka ini lahirnya tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa, tidak melakukan berkarya, melakukan puasa. Kemudian juga tidak mendengarkan hal yang mungkar, melihat barang yang diharamkan, tidak berkata yang bohong, tidak menggunjing dan lain sebagainya. Hatinya juga ikut puasa. Anil himamid daniyah, dari tujuan-tujuan yang sangat rendah sekali. Wal afkarid dunyawiyah, dan berpikir tentang masalah dunia. Jadi mereka sudah tidak berpikir dengan dunia dan tidak memikirkan tentang apa itu himmah atau tujuan-tujuan yang sangat rendah. Kemudian berikutnya adalah mencegah dari apa yang selain Allah secara keseluruhan. Amasyallah bil dunya. Hatinya dicegah agar tidak ingat kepada selain Allah. Jadi hatinya hanya diisi dengan zikir Allah, 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 Allah dan seterusnya. Ini peringkat yang ketiga ini sangat berat sekali bagi kita, tentunya tidak akan mampu. Kita mungkin mampu ada di perangkat yang ke-1 atau lebih-lebih kalau kita bisa masuk pada peringkat yang kedua. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan penuh hikmah, dengan sempurna, bisa mencapai kedudukan atau derajat minimal kita masuk pada derajat yang kedua, sehingga puasa kita benar-benar menjadi tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Haji Idun Najah, MPD Nyuluh Agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Kabupaten Majang mengucapkan Allahumma fiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.